Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi terakhir dari pelajaran mengenai farmakologi dasar, yaitu mengenai penggolongan obat. Jadi kita sering sekali mendengar yang namanya obat. Apa itu obat? Obat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah suatu bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah kontrasepsi yang digunakan untuk manusia. Jadi, obat itu bukan hanya untuk menyembuhkan, ya, tetapi juga termasuk obat-obatan yang digunakan dalam rangka diagnosis. Ya, teman-teman, definisi obat menurut Undang-Undang Kesehatan. Obat secara umum, ini yang kita kenal ya, bukan menurut undang-undang, itu ada namanya obat jadi. Obat jadi ini yang diedarkan dan siap untuk digunakan, dibagi menjadi dua, obat generik dan obat nama dagang. Yang kita kenal ya, obat generik itu adalah obat yang menggunakan nama generik atau nama internasional, nama lazim yang sering dipakai. Ini obat yang biasanya harganya lebih murah. Ini biasanya kita lihat ada logo obat generik di situ. Yang kedua adalah obat dengan nama dagang, dan obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau yang dikuasakannya dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Oke. Ada juga yang kita kenal obat palsu. Obat palsu itu definisinya apa? Kita sering dengar di berita-berita ya, ada penangkapan produksi obat palsu. Apa itu obat palsu? Obat palsu ini adalah obat yang diproduksi oleh pabrik obat yang tidak terdaftar. Jadi untuk pabrik yang bisa memproduksi sediaan obat itu ada kualifikasi ya dari Badan POM dan harus mengantongi sertifikat CPOB atau singkatan dari cara pembuatan obat yang baik. Sekedar cerita ya teman-teman. Jadi di farmasi itu ada beberapa standar yang harus dipatuhi. Kalau di industri berarti ada CPOB ya tadi, cara pembuatan obat yang baik, atau bahasa Inggrisnya adalah GMP, Good Manufacturing Practice. Nanti ketika obat itu sudah selesai diproduksi, dia akan masuk ke distribusi. Nah, pada saat obat itu didistribusikan, ada juga standar yang harus dipenuhi, yaitu cara distribusi obat yang baik, CDOB. Jadi, distributor obat itu juga punya sertifikasi yang harus dipenuhi. Nah, nanti ada yang jenis sediaan lain, misalnya kosmetik. Kosmetik juga masuk di dalam ranahnya farmasi. Dia harus memenuhi standar cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Kalau obat tradisional, standarnya ada CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, begitu juga kalau sudah ada di pelayanan, saat memberikan pelayanan ke pasien, itu juga harus ada standar-standar yang dipenuhi. Jadi kalau tadi cara pembuatan, nanti di pelayanan harus memenuhi standar untuk pelayanan obat kepada pasien. Jadi banyak sekali teman-teman ya standar-standar yang harus dipenuhi. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya kualitas obat itu selalu terjamin dari hulu sampai ke hilir. Nah, ada obat-obat yang katakan itu tidak tahan panas. Maka dalam distribusinya dia harus masuk ke dalam distribusi cold chain. Contohnya vaksin. Nah, vaksin ini dia punya sistem distribusi yang khusus. Mulai dari pabrik dikirim ke pedagang besar farmasi. Setelah itu dia didistribusikan ke apotek, rumah sakit, klinik, tempat obat tersebut akan diserahkan. Jadi jalannya itu sangat panjang. Oke, jadi kalau pabriknya tidak terdaftar, dia tergolong obat palsu. Atau obatnya yang tidak terdaftar, jadi obat tersebut sesuai dengan penjelasan yang kemarin ya dalam drug development, dia harus mengalami proses registrasi terlebih dahulu.
Maksudnya registrasi di situ adalah mendaftarkan obat ya berdasarkan hasil pengujian yang ada di industri, bagaimana sifat, stabilitas, fisika, kimia, termasuk juga hasil uji efeknya, termasuk juga kemasannya, desainnya seperti apa, semua harus diregistrasikan dan didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan terakhir, obat palsu itu juga masuk definisinya pada obat-obat yang kadarnya menyimpang 20% atau lebih dari persyaratan yang ditentukan. Ya, jadi ada persyaratannya teman-teman untuk kandungan bahan aktif di dalam suatu obat itu ada yang harus dipenuhi persyaratannya, yaitu tidak lebih dari 20%. Jadi katakan kadar obat itu 100%. Maka kandungan di dalam obat tersebut harus 80 sampai dengan 120%. Ya. Ini standarnya sekarang lebih ketat lagi yaitu 90 sampai 110%. Katakan untuk paracetamol 500 mg, maka penyimpangannya adalah 90% dari 500 mg hingga 110% dari 500 mg. Karena kita nggak mungkin ya teman-teman menimbang obatnya satu persatu sehingga didapatkan benar-benar paracetamol 500,00 mg. Jadi kalau nanti Anda melihat ya proses produksi di industri farmasi itu skalanya sangat besar. Jadi satu batch itu bisa jutaan tablet yang diproduksi. Jadi homogenitas dalam pencampuran itu juga hal yang penting. Setelah itu akan dilakukan proses quality control. Sebelum obat itu dirilis di pasaran, dia akan diuji tersebut kadarnya. Jadi dilakukan random sampling, kemudian diuji. Nah, jika tidak memenuhi syarat kadarnya atau kualitasnya, maka dia akan direproses atau dibuang di industri. Jadi tidak boleh ya, obat yang tidak memenuhi syarat itu ada di pasaran. Ini adalah tanggung jawab apoteker yang bekerja di industri farmasi. Nah, di sini juga mungkin teman-teman pernah mendengar statement kalau obat generik itu tidak mujarab ya, atau kalau saya minum obat A padahal kandungannya sama ya, kalau A sembuh, kalau minum obat B tidak sembuh. Nah, bisa jadi itu disebabkan oleh penyimpangan kadar ini teman-teman ya. Mungkin industrinya menetapkan 90%. Ya, ada industri yang mengambil batas atas yaitu 110%. Jadi kandungannya itu bisa berbeda-beda. Tapi masih masuk dari standar yang ditetapkan oleh Badan POM. Nah, teman-teman di sini kita lihat penggolongan obat. Penggolongan obat itu sangat banyak ya, bisa dibedakan berdasarkan kegunaan dari obat tersebut, ada dari cara penggunaannya, cara kerja obatnya, berdasarkan undang-undang, berdasarkan sumber obat, berdasarkan bentuk sediaannya, berdasarkan proses fisiologis dan biokimia di dalam tubuh, dan terakhir menurut namanya. Ini macam-macam penggolongan obat. Mari kita lihat satu persatu. Di sini berdasarkan kegunaan obat ya. Kalau kegunaan obat dibagi jadi 3, ada yang efek terapeutik, yaitu untuk menyembuhkan, profilaktik untuk mencegah, dan diagnostik, yaitu obat yang digunakan untuk diagnosis. Cara penggunaan ada yang dipakai di dalam, ada yang di luar. Ya. Ini bahasa Latin ya, medicamentum ad usus internum, medicamentum ad usus externum. Jadi tentang obat-obatan ini memang ya teman-teman ya, kalau kita belajar di farmasi ada ilmu resep, zaman dulu itu sampai belajar bahasa Latin, karena istilah-istilah yang digunakan itu masih menggunakan bahasa Latin. Untuk cara penggunaan ad usus internum, atau pakai obat dalam ya katakan, itu melalui mulut atau saluran cerna. Contohnya ada tablet, kapsul, sirup, ya obat tetes, ini semuanya dietiketi dengan warna putih. Kemudian ada medicamentum ad usus externum, pemakaian luar. Ini digunakan dengan cara tidak ditelan tapi diaplikasikan di bagian luar tubuh. Bisa implan, injeksi, ya melalui membran mukosa, kemarin ya tablet bukal, ya lozenges, termasuk di sini ada rektal, vaginal, nasal, ophthalmic dan lain-lain. Semuanya dietiketi dengan etiket warna biru.
Untuk cara kerja obat dibagi jadi dua, ada yang lokal, jaringan setempat ya, pemberian topikal misalnya. Untuk yang kedua adalah secara sistemik, itu harus didistribusikan ke seluruh tubuh, misalnya tablet analgesik. Berdasarkan pendanaan ya, penandaan ini berdasarkan undang-undang. Kalau kita beli obat, itu sering sekali menemukan tanda-tanda di sini ya. Khususnya yang ini pasti jarang ya melihat yang bawah ini. Bedanya apa? Yang hijau ini adalah golongan obat bebas, dua ini pentol biru ya, itu bebas terbatas, yang ini obat keras. Psikotropika juga kodenya sama seperti ini, tanda K. Narkotika kodenya seperti ini ya, palang salib. Ini dulu warisan zaman Belanda ya teman-teman ya. Jadi dari zaman Belanda masih belum berubah sampai sekarang, masih menggunakan penggolongan obat ini. Jadi untuk mengatur wewenang siapa saja yang boleh mengedarkan atau membeli obat tersebut. Yang pertama adalah obat bebas, yang warna hijau ini kita bisa juga menyebutnya sebagai obat OTC. OTC artinya over the counter. Jadi bisa diserahkan di counter tanpa resep dokter. Jadi ini tidak termasuk ya, daftar narkotik, psikotropik, keras, dan bebas terbatas. Ini contoh-contohnya. Kemudian ada golongan obat bebas terbatas atau bisa kita sebut daftar W, warsuing ya. Obat-obat yang harus digunakan dengan kewaspadaan. Dapat juga diserahkan tanpa resep dokter. Hanya saja penyerahannya harus memenuhi syarat, hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dari pabrik dan harus mencantumkan tanda peringatan sesuai yang dicetak di dalam contoh. Ini adalah penandaan-penandaan yang digunakan pada obat bebas terbatas atau yang pentol biru tadi ya. Jadi selain pentol warna biru, Anda akan dapat menemukan peringatan-peringatan seperti ini ya. Ada nomor-nomornya. P ini artinya peringatan. Ada peringatan nomor 1. Awas obat keras, baca aturan memakainya. Ini banyak sekali contohnya ya. Obat-obat flu itu semuanya pasti akan mencantumkan P nomor 1 ini ya. Nomor 2, hanya untuk dikumpul, jangan ditelan. Contohnya kalau pernah ini ya, pakai NK Sari, Listerin, nah, yang ada obat kumur Gargarisma, itu masuk di sini. Yang ketiga, itu awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Itu contohnya misalnya salep ya, Putrasilin, kemudian betadine, yodium itu masuk semuanya di sini. Ya, topikal masuk di sini. Kemudian yang nomor 4, itu di sini saya palang karena sudah nggak ada di pasaran. Jadi yang di sini tulisannya awas obat keras hanya untuk dibakar. Kalau sekarang mungkin teman-teman bingung ya, obat kok dibakar. Tapi zaman dulu itu ada ya, obat yang dibakar untuk obat asma. Nanti teman bisa baca, itu namanya sigaret asma. Jadi bentuknya seperti rokok, di rokok itu untuk obat asma. Jadi dulu ada. Sekarang sudah nggak ada ya teman-teman ya. Nomor 5 adalah tidak boleh ditelan. Ini contohnya misalnya sulfanilamid, ya, bufacetin, bravoderm, dan lain-lain. Ini tidak boleh ditelan, ya, supo-supo misalnya. Kemudian yang terakhir itu obat wasir. Obat wasir ini yang khusus untuk diberikan per rektal, tapi dia kegunaannya adalah untuk obat wasir. Yang lain, ada obat keras. Obat keras ini sering dilihat mungkin ya. Ini harus dengan resep dokter kalau ada tanda K seperti ini. Kita katakan obat daftar G atau Gevarlik berbahaya jika pemakaian tidak berdasarkan resep dokter, contohnya antibiotik, antihistamin. Psikotropik juga sama logonya, tapi dengan catatan kalau psikotropik itu harus golongan yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Bisa menyebabkan perubahan mental dan perilaku, hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Terakhir, narkotik. Narkotik ini tentu saja penanganannya harus lebih ketat karena dia bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, ini yang menjadi fokus pelayanan dari apoteker ya. Harus hati-hati kalau saya ngajar anak farmasi, pas saya ingatkan ya, untuk obat golongan psikotropik dan narkotik ini harus
hati-hati karena setiap bulan harus melakukan pelaporan ya ke Kementerian Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau dulu sistemnya masih offline, jadi harus ngetik surat gitu ya setiap bulan tanggal 1 sampai 10. Nah, sekarang bisa online, lebih enak. Jadi tinggal kita input, Badan POM bisa mengakses, dari Kementerian Kesehatan juga bisa mengakses. Jadi semuanya tahu ya, teman-teman. Jadi setiap bulan atau setiap saat lah katakan, itu Kementerian Kesehatan dan Badan POM itu tahu berapa stok narkotik dan psikotropik di masing-masing apotek. Dan jumlahnya harus cocok dengan bukti resepnya. Jadi sering sekali kita disidak ya oleh Dinas Kesehatan setempat atau Badan POM untuk melihat apakah ada dokumentasinya untuk resep-resep dari dua macam golongan obat ini, karena sering sekali dilakukan penyalahgunaan. Kalau obat keras ini ya, kita kembali ke obat keras sedikit. Kalau obat keras itu pada umumnya adalah obat yang memiliki takaran atau dosis maksimum yang tercantum di dalam daftar obat keras. Jadi semua obat baru itu umumnya akan dimasukkan ke dalam golongan obat keras. Jadi belum pernah digunakan secara luas ya. Kemudian sediaan parenteral, sediaan injeksi atau infus itu semuanya pasti akan masuk ke obat keras. Karena nggak mungkin digunakan sendiri di rumah. Penggolongan obat tradisional itu ada 3. Ada golongan jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Misalnya katakan beli jamu, telangin misalnya, lihat di situ. Logonya apa? Nah, apa bedanya? Kalau yang sederhana aja, kalau ini mohon maaf ya menyebut merek ya. Kalau beli tolangin logonya kok herbal terstandar seperti ini. Kalau beli antangin kok logonya seperti ini. Ya, apa bedanya? Padahal khasiatnya sama aja ya. Tapi apa bedanya? Ya, teman-teman, kita lanjutkan yaitu sediaan pertama jamu. Jadi ada 3 ya. Pertama jamu. Jamu ini, logo ini ditampilkan apabila obatnya ini sifatnya empirical base, ya, bukti empiris. Bukti empiris itu sesuai dengan fakta-fakta yang sudah ada dan diyakini. Jadi berdasarkan nenek moyang ya, kepercayaan secara turun-temurun berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun telah membuktikan adanya keamanan dan juga manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Contohnya kita pernah dengar ya, jamu cabai puyang, jamu kunyit asam, beras kencur ya. Itu sudah tidak perlu dibuktikan karena sudah terbukti. Nah, kalau dia tidak melakukan uji ilmiah, penandaan yang perlu dicantumkan adalah seperti ini ya, tergolong jamu. Bentuknya bisa seduhan, pil, ya, cairan. Isinya biasanya dari tanaman yang jadi penyusun jamu, kemudian resepnya sudah banyak beredar ya, bisa 5 sampai 10 macam bahkan lebih di dalam satu ramuan jamu. Yang kedua OHT atau obat-obat standar. Tadi empirical base kalau jamu, kalau OHT ini scientific base. Karena basisnya science, maka dia sudah melakukan uji ilmiah. Bentuknya juga sama ya, bisa dari bahan alam, obat, binatang, mineral, dan lain-lain. Ini dia harus membuktikan secara ilmiah. Ya, proses produksinya bukan lagi yang rumahan seperti jamu. Kalau yang ini sudah profesional menggunakan teknologi. Oleh karenanya dia lebih peralatannya lebih kompleks, lebih mahal, ya, punya tenaga kerja yang terampil, ada standar-standar yang ditetapkan di dalam proses produksi, seperti standar kandungan bahan khasiat, uji pembuatan, uji pembuatan tradisional higienis, dan hasil uji toksisitas akut maupun kronis. Jadi kalau OHT itu sudah uji preklinik dibuktikan pada hewan coba. Ya, pada hewan eksperimental, hasilnya sudah dibuktikan bahwa ini aman karena ada uji toksisitasnya, kemudian ada uji efektivitasnya dan menunjukkan adanya khasiat. Jadi lebih yakin lagi daripada yang jamu tadi ya. Yang ketiga, fitofarmaka. Fitofarmaka logonya seperti ini. Fitofarmaka ini prosesnya lebih modern lagi karena selain pembuatannya standar, sudah ada bukti ilmiah sampai dengan uji klinik.
Jadi kuncinya di sini ya. Kalau OHT itu tadi masih uji preklinik, kalau fitofarmaka sudah masuk ke uji klinis. Jadi sudah diuji cobakan pada manusia, sama seperti obat konvensional atau obat hasil sintesis. Contoh fitofarmaka yang beredar di Indonesia ada di dalam gambar ini. Jadi jumlah fitofarmaka di Indonesia tidak banyak ya teman-teman ya. Jadi sangat terbatas dibandingkan jumlah jamu. Kalau jamu itu jumlahnya justru lebih banyak karena biayanya tidak sedikit untuk bisa sampai ke fitofarmaka. Ingat ya tadi harus melalui uji klinis. Nah uji klinis itu bisa ratusan juta. Jadi tidak mungkin kalau yang melakukan hanya pabrik jamu yang kecil-kecil ya. Jadi pabrik jamu yang besar itu yang melakukan uji ini. Contoh salah satunya yang kita sering minum yang di tengah ini ya, Simono. Yang lagi banyak dicari saat ini tentang untuk meningkatkan sistem imun. Tapi ingat ya untuk obat yang seperti ini ada batasannya ya, tidak saya bahas di sini. Tapi teman-teman hati-hati jangan mengkonsumsi echinacea ya, ekstrak echinacea dalam jangka panjang. Menurut undang-undang ya, yaitu cara mendapatkan obat berdasarkan penandaannya. Untuk toko obat itu hanya boleh menjual yang ada di sini. Bebas terbatas, dan obat tradisional. Untuk yang obat keras, psikotropik, dan narkotik itu hanya bisa diperoleh di instalasi farmasi, baik di rumah sakit, puskesmas maupun klinik, dan juga di apotek. Safety guarantee. Kenapa? Teman-teman harus percaya ya, apoteker yang ditugaskan di sini sama ya seperti the nurse sudah diambil sumpahnya ya pada saat mereka lulus dan mereka terikat dengan kode etik kefarmasian di bawah naungan Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi kita juga sama ada proses pre-registrasi setiap 5 tahun ya secara nasional untuk mendapatkan surat tanda registrasi dan juga diterbitkan sertifikat kompetensi apoteker yang diperbarui juga setiap 5 tahun sekali yaitu oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi kita harus membuat portofolio yang membuktikan ya kemampuan kita pada saat praktek, pada saat kita melakukan pengabdian masyarakat, pada saat kita melakukan atau mengikuti ya continuing professional development atau CPD. Jadi misalnya ikut seminar, ikut pelatihan dan seterusnya. Jadi harus update terus ilmunya. Oleh karenanya teman-teman bisa yakin bahwa jika obat itu ditangani oleh ahlinya, yaitu dalam hal ini adalah apoteker, maka akan dijamin keamanannya, keasliannya. Jadi jangan sampai ya ada apoteker yang jual obat palsu. Dan saya kira hal tersebut tidak bisa dijumpai karena tidak akan berani ya. Karena semua apa yang dilakukan oleh apoteker itu juga diikat oleh undang-undang kefarmasian. Dan banyak sekali peraturan tentang obat-obatan ya teman-teman ya. Jadi kalau apoteker yang praktek dengan benar itu kita pastikan ada guarantee safety terhadap obat-obatan di sini. Termasuk penanganan obat expired ya. Ini semuanya jangan khawatir. Cara penyimpanan itu juga sudah diajari apotekernya ya. Dia harus menyimpan sesuai dengan suhunya masing-masing. Anda bisa yakin ya pokoknya kalau memperolehnya di sini. Nah, yang mau saya cermati atau saya highlight di sini adalah ini. Online shopping. Kalau sekarang ya teman-teman itu buka di marketplace itu akan banyak menemukan obat-obatan yang dijual di sana. Yang jual apakah apotek? Belum tentu ya teman-teman. Yang jual itu tidak jelas siapa. Inilah yang perlu dilakukan penindakan sesungguhnya. Jadi kita apoteker ya, memohon kepada teman-teman kalau membeli obat jangan melalui online shop semacam ini. Kalau menggunakan aplikasi, katakan sekarang yang lagi naik daun adalah Halodoc ya. Perlu teman-teman tahu Halodoc itu yang punya adalah satu grup dengan pedagang besar farmasi ya dari Mensa Group. Jadi di obat-obat yang diperjualbelikan di Halodoc itu sebenarnya diambil dari apotek yang memiliki surat izin. Jadi ada apotek yang tidak berizin, jarang ya kita dengar ya apotek tidak berizin, atau toko obat ya, toko obat itu sering juga yang tidak berizin. Termasuk di situ kalau teman-teman lihat membeli obat di pasar pramuka di Jakarta, itu perlu ditinjau lagi ya, apakah betul ada apotekernya di situ atau tidak ada. Kalau tidak ada apotekernya, Anda beli di online shop, maka tidak ada yang menjamin keasliannya. Oleh karenanya, tidak boleh marah-marah ya kalau menemukan
beli online, terus ternyata tidak asli obatnya. Ya, itu merupakan resiko salah sendiri yang ditanggung penumpang. Ya. Kenapa kok belinya online, tidak langsung ke apotek misalnya. Ini sekali lagi ini penting teman-teman ya, tolong dimengerti dan juga disampaikan ke rekan-rekan yang lain bahwasanya membeli obat itu tidak hanya asal beli, pokoknya murah, nah bukan di situ, tetapi obat itu harus dijamin khasiat dan juga keasliannya. Bayangkan ya sudah keluar uang, tapi ternyata obatnya palsu. Padahal kemasannya itu sangat mirip ya, jadi susah dibedakan. Dan asli mata orang awam mungkin tidak tahu ya, ini obatnya palsu. Tapi karena apotekernya itu tiap hari melihat obatnya, jadi selalu update ya, tahu oh ini kemasannya yang ganti baru atau ini obat palsu. Dan kalau apoteker itu yang ada di apotek ya, termasuk di tempat yang praktik yang lain itu hanya boleh membeli di pedagang besar farmasi yang berizin. Jadi di distributornya kalau tidak berizin kita juga tidak boleh melakukan pembelian. Pertama dijamin asli, yang kedua dijamin efektif karena disimpan sesuai dengan stabilitas obatnya. Jadi Anda yakin bahwa obat yang dibeli itu berkhasiat dan mujarab. Itu yang penting ya. Menurut sumber obatnya, ada yang dari tumbuhan, mana ada hewan, mineral, sintesis, dan dari mikroba. Contoh mana banyak yang tanya itu yang dari ini ya, hewan, ya, minyak ikan, Aedes lane, ya, Stella alba. Ini semuanya dari hewan, ini dari lebah ya. Kemudian ada yang dari mineral, ya, kalau minum iodium, kalau kita makan garam, garam beriodium, masuk di situ. Sebenarnya garam itu tidak ada iodiumnya ya. Ini kebijakan pemerintah kalau garam itu ditambah dengan iodium. Obat sintesis, ini kalau ini antibiotik ya, dipanen dari fungi Penicillium notatum. Sini yang lagi naik daun ini karena virus corona ini Kina. Mumpung ada di sini saya mau menghimbau, jadi jangan sekali-kali mengkonsumsi Kina tanpa ada indikasi yang jelas. Tidak benar kalau Kina ini digunakan untuk mencegah supaya tidak terjangkit virus COVID-19. Tidak benar sama sekali. Jadi tolong ini di garis bawah ya, jangan menggunakan Kina sembarangan karena efek sampingnya juga berat. Ini saya mendengar ya dari keluhan ya teman-teman yang kerjanya di apotek, yang praktek di apotek, itu sekarang permintaan Kina ini meningkat ya, pil Kina, karena dikabarkan bisa untuk menerapi virus COVID-19 atau bahkan mereka percaya mereka beli banyak untuk stok di rumah ya, untuk jaga-jaga siapa tahu menunjukkan gejala COVID terus minum pil Kina. Padahal sudah dikasih tahu bahwasanya ini efek sampingnya berat. Ya. Jadi ini menjadi dilema buat apoteker yang praktek di apotek karena diserbu ya, karena Kina ini yang produksi hanya satu ya di Indonesia, hanya di PT Kimia Farma. Distributor tunggal itu PT Kimia Farma. Jadi kalau di stoknya habis ya harus tunggu dari Kimia Farma. Sedangkan ini sekarang posisinya kan sangat dibutuhkan untuk terapi pasien-pasien COVID yang benar-benar sudah positif. Tolong jangan ditiru ya teman-teman ya. Tolong dikasih tahu juga keluarga, teman, tetangganya, pil Kina ini bukan untuk pencegahan dan tenang kalau di rumah sakit, karena ini obat program pemerintah, pasti akan disediakan di rumah sakit. Ya, jadi jangan khawatir kehabisan pil Kina. Obat-obat yang dibedakan ini berdasarkan bentuk sediaannya. Ini yang kemarin sudah kita belajar pada saat belajar dosage form ya. Ada yang solida, semi solida, ada yang liquida, dan bentuk gas. Macam-macamnya sudah kita bahas ya kemarin. Oke, masih ingat ya macam-macam ini, jangan sampai lupa atau bingung ya apa perbedaannya. Saya lanjutkan dengan berdasarkan proses fisiologis dan biokimia.
Ada obat-obat yang dibedakan berdasarkan farmakodinamik, kemoterapeutik, dan obat-obat diagnostik. Oke, obat yang mempengaruhi farmakodinamik yang berdasarkan penggolongan berdasarkan farmakodinamik, ini yang kita baca kalau di buku-buku farmakologi. Jadi bekerjanya mempercepat atau memperlambat sistem proses fisiologis atau fungsi biokimia, obat hormonal, diuretik, sedatif, hipnotik, ya, obat-obat SSO. Ini adalah penggolongan yang kita baca di buku-buku mengenai farmakologi. Yang kedua, obat kemoterapeutik. Ini dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh hostnya, untuk membunuh mikroorganisme. Jadi teman-teman di sini kalau perlu saya tekankan kembali ya, kemoterapeutik atau kemoterapi itu sebenarnya istilahnya tidak digunakan secara general untuk obat kanker saja. Jadi dahulu istilah kemoterapi di sini itu semua yang bisa membunuh parasit dan kuman itu kita sebut sebagai obat kemoterapi. Di antibiotik itu masuk sebagai kemoterapi, obat cacing juga kemoterapi, ya, obat-obat antivirus itu juga masuk kemoterapi. Nah, obat-obat kanker sudah pasti ya di situ. Jadi teman-teman untuk saat ini ada pergeseran makna sepertinya ya. Kalau dulu kemoterapi definisinya ini, sekarang kemoterapi itu orang-orang pahamnya adalah obat-obat kanker. Di sini teman-teman sudah tahu ya bahwa kemoterapi itu bukan hanya obat-obat kanker. Obat-obat diagnostik, contohnya apa? Barium sulfat, ya. Ini untuk membantu diagnosis di dalam tubuh ya, apakah ada kelainan. Ini jarang ya. Dan lebih sering kita ke arah dua ini, farmakodinamik atau kemoterapeutik. Untuk macam-macam obat berdasarkan farmakodinamik, ini tidak saya bahas di sini teman-teman ya. Karena ini golongannya sangat banyak. Kalau di farmasi, itu kita bagi menjadi farmakologi 1, farmakologi 2 itu belajar semua jenis obat, menghafalkan namanya untuk masing-masing golongan obat. Ya, jadi karena ini farmakologi ini sebenarnya pelajaran hafalan, teman-teman bisa mendownload aplikasi yang sesuai. Ya, contoh di Play Store itu ada aplikasi namanya Rudras Pharmacology. Di situ teman-teman bisa download dan bisa coba belajar di sana ya, penggolongan obat berdasarkan farmakodinamiknya apa saja, golongannya, contoh nama obatnya apa saja. Di situ teman-teman bisa belajar sendiri ya, karena farmakologi itu sekali lagi adalah hafalan. Sekarang berdasarkan nama. Kemarin kita tahu kalau obat itu sudah punya masa hak eksklusif paten minimal 20 tahun ya teman-teman ya. Obat paten itu diyakini lebih mujarab. Mungkin karena lebih mahal ya, lebih yakin kalau dia mujarab. Obat paten itu apakah sama dengan obat yang ada mereknya? Obat generik itu selalu tidak manjur. Karena murah, jadi tidak manjur. Apakah betul seperti itu? Nah, kita jelaskan lagi di sini. Obat paten itu adalah obat yang masih masuk dalam masa paten. Masa paten yang ditetapkan ada 20-40 tahun, itu namanya obat paten. Ketika obat paten itu masa patennya sudah habis, pabrik lain boleh memproduksi. Jadi dengan bahan aktif yang sama katakan ya. Misalnya kalau di sini mungkin Viagra dulu ya. Viagra obat paten, masa patennya begitu habis. Ya katakan hari ini masa patennya habis, yakinlah besok di pasaran itu sudah ada merek lain yang kandungannya sama seperti obat paten tersebut. Jadi industri farmasi itu bekerjanya kejar-kejaran ya teman-teman ya, ada kejar target juga. Jadi sebenarnya kalau kita beli obat dengan kandungan bahan aktif yang sama, tapi dari pabrik yang berbeda, itu yang berbeda hanyalah bahan tambahannya saja. Ya, ibarat Anda beli kecap ada kecap ABC, ada kecap Bango. Apakah itu bahan dasarnya beda? Ya sama ya, kecap gitu. Pabriknya beda. Bahan dasarnya sama-sama kedelai, tapi bahan tambahannya mungkin yang berbeda dan prosesnya yang mungkin berbeda sehingga rasanya itu berbeda.
sama seperti obat ya. Obat itu bahan aktifnya sama, bahkan kandungan jumlah miligramnya juga sama, tapi yang berbeda itu adalah bahan tambahannya. Nah, oleh karenanya bagian research and development di industri itu selalu melakukan research mengenai bahan tambahan ya untuk jaga-jaga di sini. Karena saya kemarin sudah sampaikan industri farmasi di Indonesia itu belum ada yang masuk di ranah ini ya, menghasilkan obat paten. Ya, kebanyakan itu adalah obat-obat mitu, obat-obat yang sudah habis masa patennya ini yang digarap di industri farmasi yang ada di Indonesia. Nah, tahun-tahun belakangan ini ya banyak sekali obat-obat yang sedang dikembangkan. Ya, obat-obat yang dikembangkan itu dari Dexamedica ya, banyak-banyak obat baru yang dibuat dari nol ya, dari benar-benar buatan Indonesia. Itu yang membuat kita semakin bangga ya, Indonesia bisa membuat obat sendiri. Kalau obat sintetis ya, itu biasanya dari luar negeri. Oke, ketika masa paten itu habis, bagaimana nasibnya? Tadi saya ceritakan semua berlomba-lomba untuk memproduksi. Kalau diproduksi dengan harga yang sangat murah, itu biasanya kita kenal sebagai obat generik, ada logo generik di sini. Kalau diproduksi oleh industri farmasi dan diberi merek ya, nama, itu berarti dia sudah masuk di obat generik bermerek. Ya, jadi ada 3 obat paten, generik berlogo dan generik bermerek. Ini sebenarnya juga obat generik karena masa patennya sudah habis, jadi bukan lagi tergolong obat paten. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ya, biasanya namanya itu mirip-mirip. Jadi kita lama-lama bisa jadi hafal isinya apa. Katakan isinya paracetamol. Nah, obat generik berlogonya paracetamol. Kalau di sini ada Panadol ya, ada Sanmol. Semuanya itu ada molnya kebanyakan ya. Jadi namanya mirip-mirip. Jadi kita bisa menduga kalau itu namanya mirip, biasanya kandungannya adalah sama. Obat paten sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, obat yang masih ini ya punya hak paten. Jadi yang memproduksi hanya boleh satu pabrik obat saja yang memegang hak paten tersebut. Atau dalam rangka supaya produksinya bisa meningkat, biasanya pabrik ini memberikan hak patennya. Jadi kita bayar lisensi seperti itu ya. Dan kita bisa memproduksi selama obat itu masih ada di dalam masa patennya. Jadi harus bayar ya. Setelah masa paten habis, bisa produksi obat lain. Obat generik, ya obat generik ini ada obat generik berlogo, ya, OGB, atau obat generik bermerek atau branded generik, ya dengan nama dagang. Kalau ada nama dagangnya itu termasuk branded generik. Kalau yang ini obat generik berlogo. Kenapa kalau yang generik itu murah sekali? Kalau generik OGB ya, obat OGB murah. Kalau yang generik bermerek ini mahal. Jadi dulu ceritanya teman-teman ya, obat generik itu dulunya nggak ada logonya, jadi nggak boleh mencantumkan logo. Ya. Misalnya Anda beli produksi dari industri A, industri B, itu semua kemasannya sama karena diatur oleh pemerintah. Stripnya itu garis-garisnya warnanya sama semua. Tidak boleh ada logo pabriknya yang ada di situ. Ya. Pertama begitu ceritanya obat generik. Setelah itu banyak yang protes pabrik industri farmasi ya. Terus begitu apa yang membedakan produk saya dengan produk yang lain? Nah, oleh karenanya dibuat peraturan mengenai obat generik berlogo ini. Sekarang, walaupun obat generik boleh ada nama pabriknya, boleh ada logo pabriknya, walaupun sudah ada logo generik di sana. Harganya bisa murah karena ada harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk obat yang masuk branded generik dan OGB ini tentu saja berbeda ya. Obat generik ini biasanya masuk ke obat-obat yang diberikan pada pasien-pasien dengan jaminan kesehatan nasional atau peserta JKN. Dulunya Askes gitu ya. Sekarang kita kenal sebagai JKN. Nah, obat-obat generik itu biasanya masuk di sana. Dan teman-teman bisa lihat bedanya dari yang OGB sampai bermerek ini bisa berkali-kali lipat. Ya, mengerikan ya. Harganya bisa jauh beda. Kenapa? Karena kalau di industri farmasi itu tentu saja ada yang namanya biaya marketing. Bayar untuk komisi
ya. Bayar untuk iklan, itu semuanya perlu duit ya namanya. Kalau obat generik ini tidak perlu diiklankan. Ya, buat apa diiklankan? Semua sama ya, kemasannya sama. Ya, tinggal pilih kalau pabrik A habis stoknya ya pakai aja pabrik B sama aja ya, sama-sama generiknya. Kalau yang ini perlu iklan besar-besaran ya, mana yang lebih bagus, mana paling mujarab mungkin begitu ya. Kalau saya sendiri minum obat selalu minum obat generik karena saya yakin benar ya bahwasanya obat generik ini obat generik berlogo yang murah itu sama khasiatnya dengan yang mahal banget obat-obat yang masuk branded generik ya tidak perlu pakai barang branded ya yang ini aja sudah bagus kalau obat generik ini obat generik berlogo yang murah ini jelek harusnya dia tidak boleh dirilis dari industri farmasi kan ada apotekernya di sana ya dua-duanya sama-sama beredar di pasaran, sama-sama resmi memiliki izin, berarti kita sudah yakin khasiatnya antara yang generik berlogo dengan generik yang branded itu juga sama, ya. Istilahnya buat apa buang-buang uang gitu ya untuk sesuatu yang kita yakin bahwa itu bisa berdasarkan generik. Jadi kalau ke dokter ya saya periksa saya minta obatnya generik saja, ya karena saya yakin bahwa itu bersama. Ya, sekedar teman-teman tahu tadi obat paten yang pertama itu disebut obat inovator atau obat originator. Ya, karena dia yang pertama kali menciptakan inovasinya. Nah, obat-obat yang dibuat ini ya mirip seperti aslinya, obat generik namanya, itu sudah melalui uji yang namanya uji bioavailabilitas dan bioekivalensi. Jadi bioekivalensi sudah namanya, dia memastikan bahwa efek yang ditimbulkan oleh obat yang di sini itu sama persis dengan obat induknya atau obat inovator. Ya, jadi harus bisa memiliki efek yang sama. Kalau efeknya nggak sama, tidak bisa disebut dan tidak bisa dirilis ya izinnya. Nah, itu di bioekivalensi. Kita yakin kalau yang ini dengan yang ini itu sama. Ini pasti lebih mahal ya. Inovator tidak mungkin jual lebih murah daripada yang generik ya. Walaupun kita bandingkan yang branded generik dengan inovator, kalau teman-teman lihat harganya pasti lebih mahal yang inovator. Kenapa? Sekali lagi kemarin waktu pengembangan obat, teman-teman lihat prosesnya sangat panjang. Uangnya yang dikeluarkan sangat banyak oleh si inovator ini. Jadi dia pasti ingin balik modal ya teman-teman ya. Dijual obatnya pasti lebih mahal dibandingkan yang OGB ataupun yang branded generik. Begitu ya teman-teman ya ceritanya mengapa obat itu bisa berbeda-beda harganya. Ini yang saya sampaikan tadi ya, ada yang logo generik seperti ini, lebih terjangkau, jaminan mutu dan khasiat, dan tadi ujinya sudah ada, ya, dibuktikan ada uji BABE-nya. Kalau tidak memenuhi syarat, pasti tidak akan diberikan izin edar oleh Badan POM. Generik bermerek tadi sudah saya sampaikan, ya sama seperti dengan yang disebutkan tadi ini. Di sini mereknya kok nggak ada di pasaran ini sebagai contoh ya, karena tidak boleh menyebutkan merek dan kita tidak dibayar ya industri farmasinya ya, tidak boleh promosi. Jadi jangan cari merek Panamol ini tidak ada ya di industri farmasi di pasaran saat ini. Baik, itu tadi adalah semua penggolongan obat ada 8 macam jenis untuk penggolongan obat. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke informasi pada kemasan obat. Ini tambahan ya teman-teman ya dari saya supaya kita semuanya paham pada saat membaca label brosur obat ya. Obat itu kalau kemarin teman-teman ada yang pernah menjawab ya kalau perawat itu memberikan obat harus 12 benar ya, salah seperti itu ya. Kalau untuk apoteker itu ada 4T 1W ya yang ditanamkan terus menerus itu 4T 1W itu tepat indikasi ya, T pertama tepat pasien tepat regimen dosis ya, tepat rute pemberian kemudian dengan waspada terhadap efek samping obat gitu ya. Jadi prinsipnya sama aja tapi kita fokusnya dengan jargonnya yaitu 4T 1W namanya. Jadi di dalam informasi obat itu ada informasi tentang komposisi, efek samping, harga eceran tertinggi, indikasi, kontraindikasi, nomor registrasi, dosis secara pakai, kadaluarsa, produsen, peringatan dan perhatian serta cara penyimpanan. Ya, ini sebenarnya harus dijelaskan kepada pasien. Bahkan kita
bisa memberikan brosur ini kepada pasiennya. Kalau pasiennya bisa memahami, kita bisa kasih brosurnya kepada pasien tersebut. Nah, informasi-informasi ini yang perlu kita tahu maksudnya apa. Komposisi. Komposisi ini adalah kandungan obat rahasia di dalam pengobatan. Kalau saya bilang kemarin, kalau obat itu ada bahan aktif dan bahan tambahannya. Kalau bahan aktif itu pasti harus ditulis di komposisi ini, teman-teman, karena dia berkhasiat. Tapi bahan tambahan itu tidak pernah ditulis di situ. Dan namanya obat tambahan, bahan tambahan itu sifatnya inert, jadi tidak memberikan efek seharusnya di dalam tubuh. Ini yang menjadi perbedaannya, teman-teman, antara industri farmasi, ada secretnya di sana, dan rahasianya bahan tambahan apa saja yang digunakan di industri farmasi tersebut. Jadi yang tahu adalah di pihak regulator, yaitu di sini adalah Badan POM, ya teman-teman ya. Yang kedua adalah indikasi, manfaat atau khasiat obatnya. Yang ketiga ada dosis dan cara pakainya. Ini adalah takaran ya, dan cara pakai, karena bisa jadi satu obat itu digunakan untuk berbagai macam indikasi, berbagai macam jenis pasien, makanya dia punya dosisnya sendiri-sendiri. Efek samping, sudah kita bahas panjang lebar ya, di situ masih selalu dituliskan. Dan efek samping ini tidak perlu kita sampaikan semuanya kepada pasien. Kalau disampaikan semua, nanti bisa jadi pasiennya jadi takut minum obat ya, berdasarkan pengalaman seperti itu. Semua yang terus efek samping, saya bacakan ibu efek sampingnya bla 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 bla, maka pasiennya malah takut mau minum obat. Jadi cukup yang efek samping yang cukup sering terjadi saja. Kalau saya patokannya, kalau efek samping itu bisa terjadi lebih dari 10% pada pasien ya. Kalau di pustaka ada namanya di sini, kemungkinannya lebih dari 10% dia akan bisa mengalami efek samping tersebut, maka dia wajib tahu efek samping apa yang bisa terjadi karena meminum obat tersebut. Yang berikutnya ya, yang kelima, yaitu adalah kontraindikasi, adalah kondisi di mana obat tersebut tidak boleh diberikan pada pasien. Ini harus kita baca baik-baik ya. Apakah kalau misalnya gagal ginjal pasien tidak boleh, pasiennya ada gangguan pencernaan tidak boleh, pasiennya ada gangguan apa yang misalkan obat tersebut tidak bisa digunakan. Ini harus dibaca baik-baik. Dan terakhir ada tanggal kadaluarsa. Ini harus dicek benar-benar apakah masih belum lewat tanggal kadaluarsanya. Contohnya seperti ini tidak ada ya, ini contoh-contoh saja ya, jadi bukan sesungguhnya. Harus ada di sini nama dagangnya, nama generiknya di bawah, dosis, cara penyimpanan. Ini bukan suka-suka gue ya, semua pabrik bisa bikin suka-suka, tapi ini sudah ada aturannya ya dari Badan POM, apa saja yang harus masuk di kemasan utamanya, kemasan primer, apa yang harus ada di kemasan sekundernya, ya, apa yang harus ada di dalam brosur. Itu sudah peraturannya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita masuk ke cara penggunaan obat. Saya ingin menjelaskan lebih detail lagi mengenai cara menggunakan obat ini. Di sini harus dituliskan dengan jelas ya. Kalau dulu cukup hanya 2x1, 3x1, sekarang kita masuk ke sini ya. Pemberian obat itu harus dituliskan pada jam berapa, atau berapa jam sekali, itu harus ditegaskan kepada pasien dengan memperhatikan kebiasaan pasien tersebut. Misalnya pasien di sini bangun jam 6 pagi, maka waktu menyampaikan ke pasien itu adalah obat ini diminum setiap jam 6 pagi dan juga jam 6 sore. Ya, bukan 2 kali sehari lagi, tapi jam 6 pagi, jam 6 sore. Kemudian kalau 3 kali sehari, maka dia setiap 8 jam. Oke, obat ini diminum jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Jadi jangan sampai mengganggu waktu tidur dari pasien, karena istirahat itu juga diperlukan untuk pemulihan pasien. Kita hitung bagaimana jam pemberian obat itu jangan sampai mengganggu pasien. Dan jamnya jangan sampai lewat ya teman-teman ya. Karena kemarin kita lihat ada obat-obat itu yang setelah lewat masa waktu paruhnya ya, dia turun kurvanya itu landai. Nah, kalau sudah turun sekali kadar obatnya, untuk meningkatkan kembali kadar obatnya supaya masuk ke efek terapeutiknya. Kemarin kan kita ada istilah indeks terapeutik ya teman-teman ya. Indeks terapeutik batas atas dan batas bawah. Nah, dia kalau sudah turun di bawah batas bawah ini, tidak memberikan efek. Jadi pasiennya tidak merasakan lagi efek dari obat. Sudah turun lama karena lupa minum obatnya, maka untuk naik kembali supaya masuk di dalam rentang ini lebih susah. Ini butuhkan waktu lebih lama. Itu yang harus hati-hati ya, supaya obatnya tetap efektif. Obat itu harus diminum sesuai dengan waktunya. Jangan sampai lupa minum obat. Kalau kita teman-teman yang ada di pelayanan, ini khususnya di apotek ya,
yang atau pasien rawat jalan itu memang ada apotekernya di sana, selalu didorong untuk memberikan konseling untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Bahkan kita juga harus menelepon pasiennya yang mengingatkan untuk pasien-pasien yang memang tidak punya pengawas minum obat. Kalau di rumah itu kita kalau ada keluarga yang lain kita harus mengingatkan ya, dia harus menjadi pengawas minum obat. Nanti diajari oleh apotekernya ya bagaimana caranya. Ini aturan pakai ini sangat penting. Kemudian jangan diremehkan yang ini, ukuran sendok. Sebenarnya kalau saya ya kurang suka ya dengan aturan pakai menggunakan sendok ini ya. Sendoknya ini harus jelas sendok apa. Kalau pabrik farmasinya itu menyertakan sendok takar di dalam kemasannya, maka itu nggak ada masalah karena sendoknya udah ada. Tapi kalau tidak ada sendok takarnya di dalam kemasannya, itu saya akan sarankan membeli sendok takar ya namanya. Harganya nggak mahal, murah harganya sendok plastik itu, sendok takar itu. Kalau enggak malah saya kasih aja gratis gitu ya, daripada salah menakar. Kenapa? Ukuran sendok, misalkan ini diminumnya 1 sendok makan. Sendok makan di rumah itu ukurannya bisa beda-beda ya. Jangan sampai dia di rumah itu makannya pakai sendok bubur. Nah, sendok bubur itu ukurannya beda dengan sendok biasa yang kita maksud. Jadi ada takarannya. Kalau misalnya sendok makan yang kita maksud tuh 15 mili. Oke, jadi harus 15 mili beneran loh ya. Takaran di dalam sendok itu. Sendok bubur itu 8 mili, teman-teman ya. Sendok teh itu 5 mili. Jadi ukuran sendok karena tidak standar, maka susah untuk dosisnya sudah benar apa belum. Kalau saya selalu pakai sendok takar yang ada takarannya supaya pasti ya jumlahnya berapa yang diberikan. Waktu minum obat sekarang. Waktu minum obat itu harus diperhatikan supaya mendapatkan efek yang terbaik. Contohnya, kalau pagi hari itu minta minum vitamin. Nah, kalau malam itu ada orang-orang yang minum vitamin tidak bisa tidur ya namanya. Ada malam hari, misalnya obat anti kolesterol. Ya, karena sintesis kolesterol itu pada malam hari. Jadi diminumnya di sini. Oke. Sebelum makan, contohnya obat diabetes ya, ada yang sebelum makan. Contohnya glibenclamid ya, 30 minutes before meal. Jadi harus minum sebelum makan. Karena dia akan absorpsinya akan menurun jika diminum bersamaan dengan makanan. Sudah makan, tentunya obat penyerahan nyeri. Karena obat-obat analgesik itu banyak yang mengiritasi lambung, maka kita berikan sesudah makan. Harus diperhatikan, ada obat-obat yang diminum jika dibutuhkan. Misalnya, pada pasien flu itu tidak perlu diberikan antibiotik. Jadi kita lihat sesuai diagnosis pasiennya ya. Kalau influenza ya tidak perlu diberikan antibiotik, nanti dia bisa sembuh sendiri. Jadi kalau penyebabnya virus teman-teman ya, katakan di influenza ya, penyebabnya virus. Kalau penyebabnya virus diberi antibiotik juga percuma. Termasuk yang sekarang ya COVID-19 ini, kalau sampai ada pasiennya diberi antibiotik di rumah sakit, itu berarti ada komplikasi dengan infeksi bakteri yang lainnya. Jadi antibiotiknya untuk membunuh bakteri, bukan digunakan untuk membunuh virus, tidak bisa, ya, tidak akan mempan. Yang kedua, obat antibiotik itu harus diminum sampai habis, karena kita tahu ini adalah menimbulkan resistensi terhadap antibiotik. Nah, mengenai resistensi ini sudah saya bahas gitu ya secara lengkap ya oleh teman-teman yang ada di farmasi. Nanti bisa dilihat di channel YouTube di Farmasi UKWMS ya, Farmasi Klinik UKWMS. Itu nanti teman-teman bisa dari situ teman-teman mengkampanyekan mengenai bahaya resistensi dari antibiotik. Jadi kalau kita lihat siklus atau lingkaran mengenai resistensi antibiotik sangat mengerikan teman-teman ya. Jadi mulai dari hewan ya, jangan dipikir ya hewan-hewan itu tidak minum antibiotik ya. Kalau hewan-hewan kita makan sapi katakan, kita makan ayam ya, ayam itu juga ada yang diobati dengan antibiotik. Jadi peternaknya itu supaya sehat itu dikasih antibiotik. Nah, ayamnya kita makan ya, atau sapinya tadi kita makan dagingnya. Kemudian keluar dalam bentuk feses. Nah, feses itu masuk nanti bisa jadi mencemari lingkungan ya, mencemari lingkungan, masuk ke dalam air dan seterusnya. Jadi lingkarannya seperti lingkaran setan namanya mengenai penggunaan antibiotik ini. Jadi belum tentu kalau kita nggak pernah minum antibiotik kita tidak resisten terhadap antibiotik, karena bisa jadi antibiotik yang kita
ada di dalam tubuh kita itu ya, yang kita cerna sehingga kita resisten, itu bukan berasal dari obat antibiotik kita minum. Bisa jadi antibiotiknya berasal dari lingkungan. Jadi resistensi terhadap antibiotik ini perlu diperhatikan ya. Apalagi obat-obat antibiotik itu sekarang penemuannya lebih jarang lagi dibandingkan dulu. Jadi dulu setelah penisilin ditemukan, itu perkembangan untuk penemuan obat-obat antibiotik baru itu sangat cepat teman-teman ya. Jadi tiap tahun ada launching lagi obat yang baru ya, turunan-turunan yang baru. Saat ini untuk obat antibiotik itu jarang sekali ya ditemukan yang baru. Akibatnya apa? Akibatnya kalau sudah namanya perang gitu ya, perang itu kan harus kurangkan pasukannya itu yang nggak terlalu hebat dulu ya yang dikeluarkan sambil ngetes uji kemampuannya itu bagaimana. Nah, yang hebat-hebat ya senjata pamungkas ya itu disimpannya di terakhir ya, sama di rumah sakit itu antibiotik khusus yang spektrum luas yang bisa membunuh banyak bakteri itu biasanya disimpan dalam arti tidak semua pasien itu boleh diberikan antibiotik tersebut, harus dapat persetujuan dari apotekernya. Kenapa? Karena ditakutkan ya kalau pelurunya itu semua jenis peluru itu ditembakkan ya, yang canggih maupun yang nggak canggih semua dikasih, akibatnya nanti pasien itu suatu saat tidak ada lagi obatnya, antibiotiknya nggak ada ya, semua kalau dicek di laboratorium itu resisten semua, apapun jenis antibiotiknya dia resisten kumannya. Wow, dan itu memang terjadi di rumah sakit kita. Oleh karenanya ada kebijakan untuk penanggulangan resistensi antibiotik yang ada di rumah sakit. Termasuk yang di komunitas itu apoteker semuanya didorong untuk memberikan edukasi mengenai resistensi antibiotik ini ya. Salah satu penyebab resisten itu biasanya kalau di komunitas itu adalah pasiennya menghentikan minum obat sebelum waktunya. Oh, badanku sudah enakan, udah nggak demam. Jadi ya obatnya, minum obat kan, obat itu kan nggak baik ya minum banyak-banyak. Jadi sudah obatnya di stop aja. Nah ini edukasi ya. Sekarang itu ada kewajiban harus ditulis di etiketnya, itu ditulis harus diminum sampai habis kalau itu antibiotiknya. Itu tugas dari apotekernya. Jadi terus saya edukasi dan saya merasa ini perlu juga teman-teman perawat ketahui ya kalau antibiotik ini bahayanya sangat besar, karena kedepannya itu tadi ya saya ceritakan bahwa pengembangan antibiotik saat ini itu tidak segencar pengembangan kemoterapi misalnya ya. Kemoterapi dalam arti obat-obat cancer, obat-obat cancer itu bisa tiap tahun ada yang rilis ya, yang baru, mungkin fokusnya sekarang industri farmasi ke arah sana. Antibiotik ini bisa jadi tidak menguntungkan bagi industri farmasi untuk saat ini. Apa? Karena kalau kita ini suka menggunakan barang baru ya, jadi begitu ada antibiotik yang baru di launching di pasaran itu langsung digunakan rame-rame, semua pasien dikasih antibiotik itu. Akibatnya apa? Dan belum sampai dia balik modal istilahnya begitu, antibiotiknya sudah banyak yang resisten, jadi sudah nggak mau beli lagi. Oh ini sudah nggak mempan lagi obatnya, jadi dia tidak untung ya teman-teman ya dalam berjualan antibiotik. Makanya nggak banyak industri farmasi yang mau mengembangkan ke arah obat-obat antibiotik ini ya untuk saat ini. Jadi ini sangat berbahaya. Besok kalau anak cucu kita ini misalnya butuh antibiotik dan antibiotiknya itu tidak ada yang mempan, ya coba dibayangkan bagaimana. Infeksinya ya sudah dibiarkan aja ya. Jadi ini hal yang sangat penting ya, namanya kalau baca sejarahnya antibiotik ini mulai dari dulu, dari zaman perang sebelum ada antibiotik penisilin, itu banyak tentara yang meninggal dunia. Di penisilin itu seperti obat dewa ya, jadi hasil doa semua orang ya, ada obat yang bisa untuk infeksi. Jadi tolong niat baik ini harus kita jaga ya sampai ke depannya, supaya kalau ada orang yang mengalami penyakit infeksi dengan berbagai macam komplikasi jenis bakteri, kita bisa memberikan antibiotik yang tepat. Obat yang diminum jika perlu, contohnya obat penurun panas, kalau nggak panas ya jangan diminum, buat apa ya. Obat yang dalam bentuk tablet dan kapsul itu diminumnya dengan air putih. Mana yang tanya, boleh nggak minum dengan susu? Obat tergantung jenis obatnya ya, jadi selalu konsultasikan. Kalau teman-teman ada yang ragu, ya nanti bekerja di rumah sakit, kerja ragu, di rumah sakit itu ada yang namanya pelayanan informasi obat atau pusat informasi obat atau PIO. Teman-teman bisa tanya ke sana. Di sana ada apoteker yang bertugas. Jadi rumah sakit untuk melayani pertanyaan-pertanyaan baik dari perawat, dari sesama apoteker, juga dari dokter. Kalau ada yang membutuhkan informasi obat, ya misalnya obat baru atau tidak yakin obat ini boleh dicampurkan, diminumnya dengan apa, Anda bisa tanya ke bagian PIO ya teman-teman di rumah sakit. Di apoteker pasti sudah paham dan sudah diajari ya mengenai hal mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Oke, yang berikutnya adalah efek samping dan kontraindikasi. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau kontraindikasi yang tidak boleh diberikan. Efek samping ini yang tidak diharapkan. Kemarin kita juga mengenal istilah ROTD atau reaksi obat yang tidak dikehendaki, di mana yang itu harus dilaporkan ke Badan POM. Terakhir teman-teman adalah mengenai beyond use date atau masa pakai obat. Ini secara umum ya teman-teman ya. Jadi untuk hal ini kan yang mencantumkan di label itu biasanya adalah apotekernya. Jadi teman-teman tinggal baca di dalam labelnya ya, di label obatnya, selain ada nama pasiennya, di situ pasti ada beyond use date-nya. Ya, kalau tidak ada beyond use date-nya, teman-teman bisa tanyakan ya kepada apoteker yang bertugas di tempat teman-teman. Antibiotik ya, sirup itu umumnya 7 hari. Nah, ada antibiotik untuk granul ya, misalnya antibiotik amoxicillin itu bentuknya sirup itu harus dilarutkan. Oh iya, kenapa dia harus dilarutkan sendiri? Kenapa kok pabriknya males ya tidak langsung dilarutkan? Ini berkaitan dengan stabilitasnya ya teman-teman ya. Jadi tidak mungkin kan kalau misalnya amoxicillin itu dilarutkan di dalam air, itu umurnya cuma 7 hari. Keluar dari pabrik sampai ke pasien cuma boleh 7 hari. Karena setelah 7 hari dia sudah tidak efektif lagi. Tentu saja ini tidak mungkin ya teman-teman ya. Bagaimana dari pabrik sampai ke rumah sakit sudah dalam waktu 7 hari itu tidak mungkin. Makanya dia dibentuk dalam bentuk serbuk, kemudian dilakukan sendiri oleh pasiennya. Setelah 7 hari dia harus dibuang. Cairan selain sirup antivirus di setengah padat itu umumnya adalah 6 bulan atau waktu tanda kadaluarsa yang lebih tepat. Maksudnya apa? Kalau misalnya expirednya dalam 3 bulan terakhir, maka expirednya harus ikut yang ini. Ya. Kalau expirednya masih tahun depan, maka diambil yang 6 bulan. Itu ya ketentuannya. Tetes mata 30 hari, khusus yang mini dosis tunggal yang dipakai sekali itu ya. Maksimal 3 kali 24 jam. Tapi ini juga aneh ya, kalau mini dos kok dipakainya 3 kali 24 jam, harusnya sekali pakai langsung dibuang. Dian padat itu 1 tahun atau menurut tanggal kadaluarsanya. Jadi begitu misalnya ada botol isi pil, botolnya udah dibuka nih. Botolnya udah dibuka maka umurnya tinggal 1 tahun. Ya walaupun tanggal kadaluarsanya masih 3 tahun ke belakang. Itu ya teman-teman ya. Ini bisa dipatukan teman-teman pada saat memberikan pelayanan obat kepada pasien. Jadi yang harus diperhatikan kalau obat itu sudah dibuka kemasan primernya, maka yang berlaku adalah beyond use date, bukan lagi expired date yang ada di botol atau kemasan primer tersebut. Itu nggak berlaku lagi. Baik, terakhir teman-teman ya, saya mau menyampaikan tentang masalah pemusnahan obat. Memang kalau di rumah sakit itu sudah ada apoteker yang bertugas, tapi kalau itu adalah teman-teman pribadi di rumah, dalam memusnahkan obat itu harus dirobek ya etiketnya, katakan itu botol, labelnya harus disobek ya, dibersihkan, botolnya dibuka, isinya dibuang ke toilet teman-teman ya, dibuang ke toilet, kemudian diencerkan, dibuang, botolnya ini baru teman-teman buang ya. Kalau itu bentuknya kemasannya blister atau strip, itu harus dirusak dulu kemasannya, isinya katakan tablet itu harus digerus ya, gerus dihancurkan baru dipendam ya, dibuang, dipendam seperti itu. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali namanya obat palsu tadi ya saya katakan. Bisa jadi obat palsu itu diambil kemasannya itu dari obat-obat yang teman-teman buang ke tempat sampah. Jadi kalau kemarin nih banyak beredar ya, buang masker itu nggak boleh langsung dibuang, harus dipotong-potong. Sama juga dengan obat ya. Obat itu dari dulu selalu kita edukasi kepada pasien tidak boleh langsung dibuang begitu saja, harus dirusak dulu kemasannya. Karena kenyataannya teman-teman, obat-obat itu bisa jadi diambil kembali oleh pemulung kemudian dijual. Ya. Ini juga menjadi pelajaran betapa pentingnya kita harus membeli obat di tempat yang resmi. Oke, teman-teman, sampai di sini pelajaran mengenai penggolongan obat, pertemuan terakhir dari seluruh rangkaian dari farmakologi dasar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajaran ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat siang.